Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal penting yang harus dilakukan di awal tahun 2025 ini buat zodiak siapa? Kita buka ceritanya ya, ini buat zodiak siapa, hal penting yang harus dilakukan di pertengahan bulan di awal tahun 2024 awal tahun 2025. Capricorn. Ini kartunya, kita buka ceritanya ya. Ini kartunya, tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing ya. Capricorn, seperti apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan di awal tahun 2025. Mudah-mudahan banyak hal baik ya. Ini tentang keadaan, kita buka ceritanya dari keadaannya. Seperti apa Capricorn di tahun 2025 ini. Ini kartunya ya, kita buka ceritanya, hal yang harus dihindari, hal yang harus dilakukan di awal tahun ini, awal tahun 2025. Mudah-mudahan dari sekarang ya kita mulai perbaikan untuk yang lebih baik lagi. Jadi ini buat jaga-jaga ya, supaya kita siap buat menghadapin apa yang akan terjadi di depan nanti. Ini kartunya ya. Ini kartunya, tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja. Kedepannya bijak dalam mendengarkan didingan, banyak bijak dalam mengambil keputusan, budayakan nonton sampai akhir biar nggak gagal paham. Capricorn, ada apa katanya di awal tahun 2024 ini? Kayak nyari ketenangan di pikiran, biar kita tenang di pikiran ya, biar bisa lepas. Nyari ketenangan nyari ketenangan berarti hindari keributan, hindari permasalahan, hindari percekcokan ya, biar nggak banyak pikiran, banyak beban Kak. Mending maju gitu ya, tenangin pikiran. Jadi kalau di lingkungan ini kita nggak baik tentang keadaannya, malah jadi beban pikiran ke kitanya, pergi nyari lingkungan baru buat kebaikan, buat kebahagiaan, buat ketenangan pikiran. Kita lihat ya, soalnya kalau pikiran tenang, apa yang kita inginkan, apa yang kita dapatkan biasanya ada jalan, ada ide. Jadi kuncinya di tahun 2025, di awal tahun ini, tenangkan pikiran, bebaskan pikiran dari hal-hal yang bikin masalah. Nyari ketenangan gitu ya. Kita lanjut ceritanya. Ini yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky ya. Makasih banyak yang udah subscribe, share, like, komen. Makasih yang udah ikutin tombol lonceng, ya ikutin sosmednya. Makasih banyak ya yang ikutin sosmednya Rizky Tarot. Kita lanjut ceritanya Capricorn. Ini nyari ketenangan ya. Tenang seperti apa? Kalau kita tenang pasti ada kebahagiaan. Ini ada di tengahnya, kartu tengahnya ya, ada pondasi yang kuat dari segi keadaan, bisa dari segi hubungan, bisa gini. Yang penting seorang yang bersama kita bisa nguatkan kita gitu ya, nggak peduli orang sekitar mau ngomong apa. Nyari ketenangannya aja lah sama orang yang sayang sama kita ya. Ini soalnya pondasi hubungan lagi kuat, ada kuat power of one tentang pondasi hubungan, pondasi keadaan. Bisa kalau orang sekitar bikin gak tenang, yang penting dirinya kita nyaman sama keadaan kitanya ya. Dari segi keadaan, dari segi asmara, mungkin kalau ada seseorang yang bersama kita. Kita lihat kartu paling bawahnya apa ini, tentang Knight of Cup, mengejar kebahagiaan. Oh, yang dikejar kebahagiaan ya. Buat apa mengejar pikiran? Buat apa gitu ya, mempermasalahkan hal yang tidak pentingnya sama orang-orang sekitar. Kalau orang-orang sekitar nggak ngedukung, yang penting kita bersama orang-orang yang tepat gitu Kak. Jadi jangan terlalu mendengarkan omongan orang yang nggak suka sama kita gitu ya. Yang penting mah ini pondasi kuat Kak. Kebahagiaan juga akan dicapai ke depan ya. Lakukan aja tindakan apa yang menurut Kakak bahagia buat ke depannya, apa yang menurut Kakak buat kebahagiaan kita gitu ya. Jangan terlalu mendengarkan omongan orang lain. Ini yang ngehalangin hubungan ini apa sih? Ace of Swords, tentang keadaan sekitar tentunya ya, yang mencoba mengganggu pasangan, mengganggu hubungan kita, mengganggu pondasi kita gitu ya. Bisa aja di pondasi kerjaan, bisa pondasi tentang pondasi keadaan, bisa keadaan teman-teman lingkungan kita gitu ya. Ini ada yang mencoba menggoyahkan lingkungan kita biar terjadi cekcok gitu. Jadi sebenarnya ini nyari ketenangan,
fokuskan sama lingkungan ya, sama yang ada, sama dekat kita itu yang harus difokuskan, harus tetap bisa saling untuk menjaga kebersamaan untuk kebahagiaan nanti di depan. Soalnya kartu paling bawah tentang kebahagiaan yang akan dicapai, yang mau dikejar itu tentang kebersamaan, tentang kebahagiaan, tentang perasaan. Kita lihat apa yang sebenarnya zodiak Capricorn lakukan dari keadaan ini. Tapi sebelumnya ini nggak akan semua resonate ya. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya ada di deskripsi. Kita lanjut ceritanya. Capricorn, apa sih yang sebenarnya dilakukan sama zodiak Capricorn? Ada Justice, ada tabur tuai. Jadi kayak gini, seseorang yang ngeganggu kita pasti nanti dapat balasannya. Ya udah gitu aja intinya ya. Jadi fokus ke diri kita, lakukan yang terbaik agar nanti ada balasan yang baik ke diri kita gitu. Yang kakak lakukan tentang Justice, kebaikan mungkin ya untuk hubungan ini, untuk keadaan ini. Jadi pasti nanti di depannya yang datang akan ada kebaikan. Kita buka ceritanya, ada apa di depan, ada perubahan yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi jangan terlalu dengarkan omongan orang lain, biarkan aja orang lain, hak orang lain gitu ya. Kalau orang lain punya niatan jelek, kita punya sangkaan buruk, punya niatan jelek untuk apa gitu, nantinya juga malah berbalik ke dianya sendiri. Soalnya ini ada Justice, terus ada Wheel of Fortune, ada perubahan. Ini kenapa seseorang di sana gitu, seseorang, orang sekitar atau orang lain ke kitanya nggak kayak gitu ya. Kenapa ini? Karena di kakaknya ada perubahan sebenarnya, kayak nggak seneng ngelihat kakak bahagia. Tapi balik lagi, ini ada Justice, jangan membalas tentang apa ya, tentang kejelekan perlakuan orang lain ke kita. Soalnya apa? Ini Justice, targetnya ke Wheel of Fortune. Wheel of Fortune tentang perubahan yang lebih baik lagi, kayak sesuatu yang kita usahakan pasti akan ada hasilnya gitu ya, ke yang lebih baik lagi, kebahagiaan akan datang. Ini keadaan sebelumnya seperti apa sih? Page of Wands. Jadi keadaan sebelumnya apa yang kakak usahakan, apa yang kakak lakukan gak berbuah, gak berwujud gitu ya. Ini sekarang hasil dari keadaan kemarin kak. Dulu kemarin ngelakuin apa, gak ada hasilnya gitu. Cuman kenapa saat ini akan ada pencapaian, tentang perubahan, tentang kebahagiaan, karena di keadaan sebelumnya zodiak Capricorn-nya yakin gitu, ini pasti terjadi, optimis gitu intinya, keoptimis, ini pasti terjadi walaupun apa yang diusahakan gak terwujud di keadaan sebelumnya, tapi di depan ini kebahagiaan akan datang, perubahan akan datang, kebahagiaan akan datang. Targetnya kemana sih? Ke Page of Pentacles. Gitu, begitu kebahagiaan datang, kita berharap rezeki milik datang ya. Yang penting kitanya optimis kembali gitu. Sebelumnya optimis sama keadaan ya, biar ada kebahagiaan, ketemu kebahagiaannya, baru optimis ke pencapaian. Apa yang kita capai, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang jadi pencapaian kita, mudah-mudahan terwujud ya di keadaannya. Jadi intinya udahlah, masa bodoh sama orang lain gitu ya. Biarkan orang punya niatan jelek ke kita, syukur-syukur niatan orang sekitarnya baik ke kitanya gitu ya. Tapi kadang orang teh nggak semua suka tentang perubahan dari diri kita. Itu mah serahkan aja sama yang di atas, biarkan gitu ya. Nah, kayak gini, orang itu makin pohon makin tinggi, anginnya makin gede Kak. Jadi jangan terlalu hiraukan ya. Yang penting mah fokus ke hubungan kita, fokus ke pondasi kita, fokus ke teman-teman kita, ke lingkungan kita yang sama-sama saling support untuk kebahagiaan nanti di depan. Rezeki insya Allah ada ya. Soalnya ada perputaran roda di sini. Kita lihat ini keadaan sekitarnya seperti apa. Di keadaannya judgment, ada kebangkitan baru, ada semangat baru. Hanya orang mah di saat kita nggak ngebalas gitu ya, udah biarkan aja. Mungkin ada apa lama kelamaan dia juga nyadar gitu Kak tentang kesalahannya dia. Mungkin kalau orangnya bisa ikhlas, bisa baik di hatinya gitu ya, mungkin bisa akan ada perubahan ke kakaknya. Dari yang tadinya nggak suka bisa jadi suka gitu ya. Targetnya kemana ini? Menyesali apa yang udah terjadi di keadaan sebelumnya. Ada penyesalan di keadaan sebelumnya, tapi ini ada keraguan orang sekitarnya ya, nyesal gitu ya. Penyesalan ada, soalnya ini ada Justice ya, ada timbal balik dari apa yang udah dia lakukan. Mau ngikut ke kakak tapi dianya ragu, ini bisa nggak gitu, kayak pengen nyari solusi sama kakak, pengen nanya tentang apa gitu ya untuk kebaikan ke depannya, tapi dia ragu soalnya keadaan sebelumnya dia pernah nggak baik sama kakaknya gitu. Tapi ini ada kebangkitan, berarti kebangkitan tentang kebaikan
kebaikan yang mulai timbul dari dianya ya, dari permasalahan yang ada, cuman dianya ragu. Nanti kalau ngedeketin berarti emang niatan baik mungkin ya. Ini kita lihat di ketakutannya apa. Kita buka aja dulu energinya. Di ketakutannya pilihan takut gitu kak, takut nantinya nggak diterima sama kakaknya, soalnya keadaan sebelumnya udah kayak yang ngeguncang-guncang keadaannya kakak, di keadaannya kayak yang nggak suka gitu ya. Tapi pas dia ngelakuin kesalahan ternyata ada teguran-teguran yang dia rasakan di keadaannya. Teguran datang, dianya ngerti kalau dianya salah, mungkin ingin ke jalan yang baik ya, untuk memperkuat lagi silaturahmi sama zodiak Capricorn. Terima nggak? Harus ya, soalnya ini ada penyesalan sebenarnya di keadaannya. Targetnya Page of Cup, apa yang dia inginkan, ini keadaan sekitar nggak terwujud, nggak berbuah ya. Keinginan nggak terbuah. Keinginan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau sebenarnya nggak berbuah. Ingin apa sih? Semua orang juga pasti ingin bahagia, menginginkan kesuksesan, menginginkan perubahan. Ini mungkin di zodiak Capricornnya ada perubahan ya, makanya orang teh nggak suka melihat zodiak Capricorn. Tapi di saat orang nggak suka Capricornnya ngelakuin kebaikan, pasti seseorang di sana ada penyesalan tentang kejelekannya dulu sama zodiak Capricorn. Bisa aja kejelekan tentang sangkaan, bisa aja kejelekan face to face itu ya, langsung ke Capricornnya bilang ini menyesal kak seseorangnya. Mudah-mudahan kakak berbesar hati aja ya nerima kedatangannya atau kebaikannya nanti di depan. Seperti itu ceritanya di energi apa ya, ini kayak pesan semesta gitu buat zodiak Capricorn di awal tahun 2025. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan berkah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.